Sungguh kami mengucap syukur waktu yang terindah kami boleh hadir di tengah-tengah rumah ibadah rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami setiap orang, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya adalah isi hati Tuhan, dan kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Apa saya aja yang merasa redup ya? Salam. Ya, firman Tuhan pada pagi ini yaitu minggu kelima setelah Trinitatis tanggal 20 Juli 2025, diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dengan topik memilih bagian yang terbaik. Kita akan membaca secara responsoria, walau singkat, tapi kita akan membaca karena suasananya itu adem, ayem, ngantuk gitu ya. Ya, kita membaca secara responsoria. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia ke sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Ini sudah saya ceritakan dari sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposo. Sekarang di sini gabungan ya, para orang tua juga. Saya tanya, kalau kita menegur anak atau guru kita, itu tanda marah atau tanda sayang? Sepakat ya? Dengar ya anak-anak, kalau orang tua menegur, ya kita ditegur, berarti orang tua kita sayang. Sekarang saya tanya untuk firman Tuhan saat ini. Marta ditegur dan Maria dipuji, setuju? Enggak perlu dijawab. Atau saya tanya lagi, Maria lebih benar daripada Marta? Ya, dijawab masing-masing aja dalam hati ya. Oke, atau saya tanya lagi, Marta ditegur, maka Tuhan Yesus lebih sayang pada Maria. Iya atau tidak? Tidak juga, karena tadi kita bilang ya, bahwa ditegur itu tanda sayang. Oke, kita buka Yohanes 11 ayat 5. Yohanes 11 ayat 5. Bagaimana Yesus sayang sama Marta, Maria, dan itoknya Lazarus. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ya. Yesus Yesus menegur Marta bukan karena marah. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
pepatah mengatakan bahwa tamu adalah raja. Ya. Tamu adalah raja. Jadi ketika Yesus menuju Yerusalem, firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju Yerusalem, kurang lebih kalau dari tempat si Marta dan Maria ini kurang lebih 2 atau 3 kilo lagi, maka dia singgah ke satu kampung, ke rumahnya si Marta, ya, ke rumah yang bernama Marta. Disambut oleh Marta dan Maria. Jadi ada 3 tokoh, sebenarnya ada 5 tokoh. Karena di sini tidak diberitakan bahwa kan Yesus bersama murid-muridnya ya. Nah, ketika Yesus datang, fokus di sini adalah antara Maria dan Marta. Maafin Nang ya, yang namanya si Marta ya Nang ya. Karena Marta juga dikasih Tuhan. Ketika Marta dan Yesus menerima kedatangan Yesus yang pada saat itu, kalau sekarang dibilang sudah viral ya. Pasti saat itu sudah viral, karena apa? Si Lazarus saja mau ketemu Yesus, itu susah. Sakeus mesti naik pohon biar ketemu Yesus. Saking orang sudah berkerumun, dimanapun ada Yesus, saking viralnya, walaupun gak ada HP waktu itu, dimanapun Yesus berada, kerumunan orang pasti banyak. Sehingga ketika Yesus singgah, Marta dengan sibuknya, waktu itu gak ada HP, jadi dia gak bilang, Marta nanti aku ke Yerusalem terus singgah ke rumah kamu, gak ada sih catat di sini. Berarti ketika Yesus datang belum ada lagi bahan-bahan yang dimasak untuk Marta. Marta adalah seorang yang sangat ramah dan open house. Dia buka untuk Yesus dan murid-muridnya. Sama umpamanya saat ini Eporus datang, tiba-tiba dia ke rumah Sintua baru payung. Wah, repot deh saya. Ya kan? Apa yang dimasak ya? Eporus sukanya apa? Makanannya apa? Pasti sibuk. Enggak usah begitu. Di sini siapa yang arisan hari ini? Ya, coba fokusnya ke masak atau ke firman yang akan saya sampaikan. Sebulan sebelumnya saya udah catat. Gulai ayam, apa di pinadar atau saksang atau panggang, apa ikan mas tambah ikan teri. Terus orang-orang kalau ke Cintua baru payung, Nang jangan lupa ya masak mie goreng. Itu udah disetting. Walaupun saya ke gereja, saya udah belanja, itu udah dimasak. Tapi di dalam gereja, habis ini nanti aku ke pasar karena bawang tadi kurang. Ini firman Tuhan lagi disampaikan ini. Fokusnya ke masakan yang tadi itu yang sudah dipersiapkan sebulan lalu loh. Saya udah catat. Fokusnya ke masakan. Yang salah lagi, ketika ada kebaktian di rumah, bahaya lagi nih. Firman Tuhan lebih gak fokus lagi. Apalagi kalau udah doa sapat, ibu rumah tangga itu langsung keluar, bunyikan cetek, ya, manasin sop. Jadi dia gak fokus bahwa dia itu sedang didoakan, gak lagi. Apalagi firman, doa sapa dia cetek gitu kan. Bukalah firman Tuhan dari Galatia atau apa, dia udah gak fokus, dia fokusnya lihat nasinya cukup gak? Hitung, orangnya hitung, panggang kita cukup gak? Ya kan? Nah, Maria tipe yang seperti itu, jangan ketawa, jangan dibilang juga ya. Maria tipe yang seperti itu, dia ingin memberi yang terbaik, pelayanan yang terbaik, supaya Yesus dan murid-muridnya, ya, kampung tengahnya bisa dilayani, perutnya. Kalau saya di Paralel saya bilang kalau lagi ada yang arisan, kosongin perut atas belakang, samping kiri samping kanan, kosongin, nanti makan di gereja gitu kan.
Artinya Maria juga fokus. Marta, apa yang harus saya persiapkan? Bayangin kalau tiba-tiba datang, boro-boro nemenin Yesusnya datang, ngundar mandir dari kamar mandi ke dapur, dari dapur ke depan. Dia lari, nggak memperhatikan bahwa Yesus itu sebenarnya datang untuk apa. Pokoknya fokus dia, Yesus harus makan kenyang dan murid-muridnya dipuaskan. Ya. Jadi fokus dia adalah ke perut. Jadi kalau di sini dia, Marta itu menerima katanya hubedekato, artinya menerima, menjamu dengan ramah dan menyiapkan hidangan. Beda lagi dengan namanya si Marta. Tabun aja deh, si Martaun. Duduk, Maria duduk, diam, di bawah kaki mendengarkan apa kata Yesus. Karena apa? Karena si Maria ini sudah mendengar bahwa Yesus mengasih makan 5.000 orang. Segala mujizat dan dia dengar, dan dia pengen tahu kok bisa. Sekarang yang viral siapa? Gubernur Jawa Barat itu. Itu namanya apa sih? Wih. Kalau dia datang, wih sudah berubun, langsung ngadu. Pak, ya semua ngadu. Sampai anak-anak juga sekarang takut main HP. Kalau nanti didatengin. Udah viral. Dulu nggak ada HP, lebih viral lagi. Dimanapun, lebih viral lagi. Maria fokusnya mendengar kuasa Tuhan Yesus. Itu fokusnya. Jadi kalau di judul di sini dikatakan memilih bagian yang terbaik. Bukan Marta salah, bukan. Ada yang baik, ada yang terbaik. Kalau si Maria, kata dasarnya adalah meris. Saya buka YouTube ya. Maria memilih bagian yang terbaik dari yang baik. Enggak usah mereka saat ini. Saat sekarang aja lah. Ketika kita sudah mempersiapkan diri dari rumah tadi, yang di atas dan yang di bawah, tujuan kita memuji dan mendengar. Amin. Memuji dan mendengar. Tapi ini matanya melotot semua ke saya nih. Yang di atas ada yang tidur enggak ya? Tapi ketika firman disampaikan, ini bedanya orang bawa Alkitab sama enggak bawa Alkitab nih. Ketika firman disampaikan, kita membaca secara responsoria. Tet, baca dulu ini WA. Wih, masih dibalas lagi. Nggak ada fokusnya. Palan dari rumah udah mandi, udah berdoa, udah pakaian, udah dandan. Apalagi kok Sintia Boris Payung mau ke gereja. Ya, udah persiapan, tapi firman nggak bisa masuk. Karena apa? Ketika firman disampaikan, dia bukan seperti Maria, duduk diam, mendengar dan menyimak. Pikirannya jalan sana. Habis ini ke pasar, dari pasar masak, ada pesanan lagi sini. Jadi nggak fokus. Banyak sekali kita punya tipe-tipe. Ini bukan kebetulan Yesus menyampaikan, tapi Yesus tahu setiap orang mempunyai tipe, dan tipe itu bukan salah, tetapi suka tidak pada tempatnya. Ketika Anda ingin memuji nama Tuhan, fokuslah memuji nama Tuhan.
Ketika Anda ingin mendengarkan firman Tuhan, fokuslah dengan firman Tuhan. Kalau memang tidak mau dengar firman Tuhan, tidur di rumah. Ngapain? Ya kan? Ngapain kita datang ke gereja? Tidak ada yang dibawa. Jadi ketika kita masuk sama dengan ketika kita pulang. Tidak ada yang membuat kita itu bahagia dengan Yesus. Firman Tuhan bilang, fokuslah pada Yesus. Fokus pada Yesus. Jadi ketika Maria dan Marta punya masalah, bayangkan kalau saya di pihak si Marta, sama apa yang saya lakukan kepada adik saya, adik saya si Maria. Ngalo jauh di son, orang hundul-hundul do di si Maria. Bedanya harusnya si Marta bilang, Dek, bantuin apa itu, bikinin kopi, bisa kan? Tapi enggak. Dia bilang apa? Yuk kita baca. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, apa katanya? Ia ngomong aja, Maria bantuin dong, ya kan? Kan bisa. Bisa nggak? Kan Yesus tamunya, kok ngomong sama tamunya? Dia bilang Tuhan, ya. Mungkin ini kan dikatakan di sini apa ya? Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Ini kalau jengkel jawabnya bukan gitu. Tuhan, tidakkah engkau tahu? Coba kalau kalian marah ngomongnya bacanya gitu nggak? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Gak. Dengan emosi aja. Kan dia lagi emosi, udah capek dari dapur, ke kamar mandi, ke belakang, ke depan. Dia hanya dengar sekedar apa yang dikatakan Yesus. Ini yang bikin kita salah fokus. Nah, kalau Yesus ini penuh kasih jawabnya. Kata yang gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Saya percaya si Marta ini enggak masak mie gomak doang, enggak. Karena sibuk banget ya. Dia pasti ada panggang masih diuak-uak, di sana dia masak mie gomak, uak-uak, di sana lagi bakar. Jadi dia tuh banyak sekali yang dia siapkan, tidak seperti biasanya. Jadi dia nyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Maka Tuhan bilang, Marta, Marta, ya. Coba seandainya seseorang datang, kita kakak beradik, umpamanya saya lah. Saya punya anak si Jessica, umpamanya. Terus datang tamu. Ya kalau dua-dua masak tamunya aneh kan? Emang gue di sini minta makan ya? Kenapa ini boru si pagi itu sama borunya sibuk, masa enggak ada yang ngelayani dia? Bingung juga ya? Bingung juga. Lah Yesus datang siapa yang nemenin ngomong gitu loh. Umpamanya ada tamu, kita punya suami, punya istri, istrinya ke dapur bikin teh manis, suaminya bikin juga enggak? Nemenin tamunya, kalau tamunya laki-laki ya. Pasti dia ngobrol gitu loh. Ya seharusnya ini hal yang biasa. Tapi memang zaman dulu sampai sekarang nih, di suku kita terutama, dulu juga kalau ada tamu, itu benar-benar wanita itu kerjanya di dapur. Ini yang membuat suatu hal yang dijawab oleh Yesus gitu. Marta, Marta, ya dimasak aja mie gomak kasih teh manis atau kopi, kenapa kan? Gak apa-apa. Tapi dia sibuk sekali, akhirnya dia capek, dia kesel, dia marah, ya kan? Urutannya begitu. Capek nggak dibantuin, kesel, marahlah. Tuhan, wah, kasihan banget itu ya Tuhan Yesus ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Di sini kita harus fokus. Kita tidak menyalahkan Marta. Karena Marta ditegur supaya apa? Karena kasihnya kepada Marta. Sama seperti kita. 1 hari 24 jam sama kepada setiap orang. Ya, Yesus ada di hati. Yesus ada di setiap rumah kita. Apakah kita tidak sempat menegur Yesus? Terima kasih Tuhan, ini sudah tanggal 20 Juli. Kalau saya ingatnya gini, terima kasih Tuhan sudah 35 hari suami saya di kuburan gitu. Kita posisi dalam keadaan sehat pun untuk bilang terima kasih Tuhan sudah nungguin. Seperti kalau Marta dan Maria di dapur itu ngapain lah itu ya. Kita sibuk banget. Oh jadwal hari ini dari sini ke sini. Oh masak sarapan untuk anak terus nganter anak sekolah terus nggak ada berdoa. Sama aja. Siapa diri kita? Yesus ada di rumah kita masing-masing. Sudahkah kita fokus? Sudahkah kita menegur? Sudahkah kita menyapa? Gitu. Apa yang ditujukan Marta dan Maria menjadi suatu patokan bagaimana hidup kita saat ini. Apakah kita lebih banyak perhatikan keluarga kita atau lebih banyak perhatikan yang di sini, yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. HP. Ini bukan hal yang tabu lagi ya. Banyak suami istri kurang komunikasi karena komunikasinya melalui HP. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita itu bicara kepada Dia. Tuhan itu ingin kita duduk Dia mendengarkannya sebelum kita memulai hidup kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, fokus kepada kasih Yesus itu penting. Itu yang utama. Jadi jangan melangkah keluar rumah sebelum Anda berdoa. Apalagi jangan melangkah keluar kamar sebelum Anda sujud. Banyak hal yang baik, tetapi dikatakan kita harus milih yang terbaik daripada yang baik. Banyak yang baik, sama seperti makanan saat ini. Kalau saya pergi ke Gading Serpong atau saya pergi ke mana itu, banyak bener restoran. Kita harus milih yang terbaik untuk kesehatan saya. Kan banyak yang enak semua ya, tapi habis dari sana kolesterol tinggi, tiung tiung tiung, atau asam urat, tuik ya. Kemarin ada seorang dari HKBP Taman Mini WA ke saya gini, Bu Dina tolong doakan anak saya karena dia akan cuci darah gagal ginjal usia 20 tahun. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, memilih yang terbaik dari yang baik itu dia. Kan banyak sekali sekarang minuman apa itu segala macam. Minuman zaman now lah saya bilang. Saya tidak tahu kenapa beberapa bahkan di gereja kita atau yang telepon ke saya itu anaknya umur 20 tahun harus sudah cuci darah. Perlunya memilih yang terbaik dari yang baik. Itu makanan. Apalagi soal percaya, soal iman. Ketika Yesus menjawab,
Marta dengan emosinya, tapi Yesus jawab gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sama seperti kita. Kita terlalu khawatir dengan segala hal. Ya. Oh, anak sekolah di sana khawatir. Anak nggak mau sekolah khawatir juga. Kita terlalu mengecilkan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau minggu lalu kan memilih ya, memilih, kayaknya 3 minggu berturut-turut memilih. Saya bisa memilih terus bersedih, boleh nggak? Boleh. Tapi itu bukan yang terbaik. Itu baik, tapi bukan yang terbaik. Saya bangkit karena Yesus punya kuasa. Amin. Tidak ada satu perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tapi memang saya nggak berdoa, oh iya ya, bangkit aja lagi. Enggak sih. Saya mau supaya di dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tidak ada orang yang kuat, dan tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Emang kalau kita bisa menyekolahkan anak kuliah karena saya kerja rajin. Doakan aja anak pergi kerja, doakan Tuhan, sertai dia, berkati dia, amin. Gak usah pikirin. Karena apa? Kita udah serahkan ke Tuhan. Kalau kita serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang memberkatinya. Yang membuat kita stres, habis berdoa tetap susah. Ya kan? Sepertinya tidak ada kuasa doa, padahal Yesus ada di hati. Ketika Yesus menciptakan segala sesuatu, dia cuma berkata, jadilah terang, terang jadi. Dan itu yang mau diambil si Maria. Dia datang kepada Yesus yang mendengar dengan serius tanpa berkata-kata. Dia dengar ajaran Yesus sama saat ini. Sebenarnya kalau gini kita bisa tanya jawab sebenarnya. Tetapi ketika kalian serius mendengar firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, sampai kelama-lamanya tidak berubah, maka hal itu terjadi. Percayalah. Udah berapa menit? Saya suka dikomplain kelamaan. Oke, kita buka Kolose 2 ayat 6. Penutup ini, penutup. Ada yang sudah ketemu bisa dibacakan? Ya, yang sudah ketemu bisa dibacakan berdiri. Ya. Ya, terima kasih. Kamu sudah menerima, ya. Kita udah menerima semua, udah dibaptis semua, udah menerima, nggak ada lagi. Karena itu, tetaplah hidup di dalam Dia. Apapun masalahmu, apapun. Masalah yang paling berat memang sebenarnya kematian. Ya. Apapun masalahmu, kamu punya masalah apa? Oh, masalah keluarga. Oh, masalah anak. Nggak ada orang nggak punya masalah, amin. Nggak ada. Orang sekaya, seganteng, secantik apa, lebih banyak masalah loh yang cantik itu. Bingung dia jadi milih yang mana gitu. Orang sekaya apapun, bingung dia. Itu mobil sih itu udah itu. Kalau aku beli yang mobil ini, bingung dia, ya. Jadi nggak ada. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan ingin membuat mujizat. Amin. Tapi kalau dia bilang mau mujizat kecil apa besar? Besar. Mau masalah kecil apa besar? Kecil. Itu manusiawi. Kalau bisa jangan ada masalah Tuhan. Ya. Kembali ke si Marta sama si Maria tadi.
Masalah si Marta apa? Rajin banget, dan rajinnya itu bikin dia kesel. Ya. Jadi jangan bilang, oh kalau gitu kita duduk-duduk aja, nggak usah kerja, duduk aja baca firman Tuhan, nggak usah kerja. Nggak gitu. Tadi ada lagu, cari dahulu kerajaan Allah, cari. Bukan kamu tidur dikasih nih blok segeplok uang, bukan. Carilah maka kamu akan mendapat, bukan tidurlah maka kamu akan mendapat, enggak. Cari artinya bekerja. Maka ketika si Maria dikatakan Yesus terakhir, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, itu iman. Ketika kita punya iman, ketika kita mendengar firman, firman itu bertumbuh menjadi iman, iman itu berbuah menjadi mujizat. Makanya dengar dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Yang pertama ada cari dulu kerajaan Allah. Duduk bersimpul, berdoa, adakan ibadah keluarga, berdoa bersama anak, berdoa bersama suami yang masih punya suami. Karena saya nggak punya suami lagi. Karena apa? Karena Tuhan mau ada manusia-manusia, orang-orang percaya sekarang kembali back to Bible dan berkata, terima kasih Tuhan, pagi ini aku masih bisa bangun. Hari ini hari yang terbaik karena Tuhan ada di tengah-tengah keluargaku. Amin. Jangan pagi-pagi, wah langsung begitu ya. Berdoa dulu, jangan teriak dulu. Yang ketawa berarti melakukan. Berdoa dulu. Jadi ketika kita katakan terima kasih, maka Roh Kudus akan melingkupi hati dan pikiran kita sehingga kita membangun anak. Sayang, kamu anak baik. Bukan lagi, wey. Apa masih ada nggak sih di sini istri panggil suami? Woi, enggak ya? Sekarang udah yang gitu ya? Ketika kita sudah sujud berdoa keluar dari kamar, maka suasana hatinya berubah karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami mau mendengar akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar introspeksi diri kami, seberapa kami dekat dengan Tuhan. Kadangkala kesibukan kami membuat kami lupa berseru kepadamu. Bila kami seperti Maria mempunyai waktu yang tepat menyembah Engkau, mendengar suaramu, sehingga setiap aktivitas kami lakukan di dalam sukacita karena Roh Allah bekerja atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat HKBP Bonang Indah yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang akan mengadakan pernikahan, pemberkatan nikah, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati segala usaha mereka, sehingga pemberkatan nikah sampai kepada pesta boleh terlaksana dengan baik, seluruh keluarga penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk seluruh program gerejamu HKBP Bonang Indah. Bila Tuhan sendiri yang memberkati, baik di pesta Gotilon atau pesta pembangunan. Bila Tuhan mengubah paradigma kami untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.